DPR apresiasi keberhasilan konservasi satwa oleh pemerintah. Evakuasi para penumpang kapal KMP Tunu Pratama. Iran ungkap perempuan dan anak jadi sasaran Israel. PSSI menggelar konferensi pers terkait pelaksanaan Piala Presiden 2025. Selamat malam pemirsa Simpo TV. Ya pemirsa, selain 4 informasi utama tadi, kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkait dengan agenda dari Kabinet Merah Putih. Selain itu pemirsa, kami akan menghadirkan informasi seputar peristiwa dan juga olahraga. Tentunya bersama saya Selis Regar. Dan saya Louis Ayu, inilah Menyapa Indonesia Malam selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi yang pertama dari Presiden Prabowo dan putra mahkota Saudi yang sepakat memperkuat fasilitas haji, termasuk pembangunan perumahan haji dan pemanfaatan Bandara Taibah. Keduanya juga menyepakati pembentukan Dewan Koordinasi Tertinggi dan mendorong percepatan perjanjian perdagangan bebas dengan GCC. Presiden RI Prabowo Subianto dan putra mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman sepakat menjadikan penguatan fasilitas haji sebagai salah satu agenda strategis dalam pertemuan bilateral di Istana Al-Salam pada Rabu 2 Juli 2025. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut pembahasan fokus pada pembangunan perumahan haji dan optimalisasi pemanfaatan Bandara Taibah di Madinah. Menurut Nasaruddin, penggunaan penuh Bandara Taibah akan dilakukan setelah pembangunan perumahan haji rampung. Prabowo juga menegaskan komitmen Indonesia untuk terus meningkatkan kenyamanan ibadah jamaah haji asal Indonesia. Nah, untuk haji ini khususnya nanti yang lainnya Pak Menko yang sampaikan ya, bahwa saya dengan Gus Irfan ya, kita dengarkan bersama bahwa semua permintaan-permintaan Pak Presiden kita itu dipenuhi oleh Saudi Arabia. Kemudian hal lain yang berkaitan dengan Bandara Taib juga ya, nanti ke depan bisa kita menggunakan fasilitas Taib seandainya nanti perumahan-perumahan haji itu sudah selesai. Yang kedua, masalah bagaimana membuat haji ke depan itu lebih nyaman. Kedua negara juga sepakat membentuk Dewan Koordinasi Tertinggi sebagai wadah kerjasama strategis lintas sektor. Di bidang ekonomi, Indonesia berharap putra mahkota dapat mendorong percepatan finalisasi perjanjian perdagangan bebas dengan negara-negara GCC. Redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Indonesia dan Arab Saudi membahas pembangunan kampung haji sebagai agenda kerjasama strategis. Tim kajian bersama dibentuk untuk merumuskan teknis dan kerjasama dan regulasi yang dibutuhkan. Pemerintah Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi tengah membahas pembangunan kampung haji sebagai agenda strategis dalam kerjasama bilateral. Kepala Badan Penyelenggara Haji, Muhammad Irfan Yusuf, menyampaikan hal ini dalam keterangan pers di Jeddah pada Rabu 2 Juli 2025. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan juga menegaskan bahwa pembahasan mengenai kampung haji telah dilakukan dalam pertemuan dengan pihak Saudi. Kampung haji itu juga beliau akan membentuk tim untuk mengkaji kemungkinan-kemungkinan yang akan bisa dilakukan oleh pemerintah Saudi dan pemerintah Indonesia. Insyaallah kampung haji zaman Pak Prabowo akan terwujud, insyaallah ya, doakan. Selama ini kita urusannya umroh, haji, tenaga kerja, tapi ini ingin usaha yang lebih luas ya. Nah tadi diminta agar profit turun tangan agar ini bisa cepat selesai, karena itu payungnya ya. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar juga menjelaskan bahwa langkah awal yang diambil adalah pembentukan tim kajian bersama. Tim ini akan merumuskan model kerjasama teknis serta menyusun regulasi yang diperlukan untuk merealisasikan pembangunan kampung haji. Kajian ini menjadi fondasi penting dalam memperkuat hubungan keagamaan dan pelayanan jamaah haji Indonesia di Arab Saudi. Sesuai dengan amanat suratnya Presiden, insya Allah kita sudah bekerja sama dengan BPH untuk secepatnya menindaklanjuti undang-undang nanti akan mengatur itu kan.
Selain kampung haji, pertemuan bilateral kedua negara juga membahas percepatan perjanjian perdagangan bebas dan rencana investasi strategis di sektor energi. Menko Pangan Zulkifli Hasan menyoroti pentingnya solusi atas hambatan teknis yang selama ini menghambat ekspor produk Indonesia ke pasar Arab Saudi, guna meningkatkan volume perdagangan dan kerjasama ekonomi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah saat ini tengah menaruh perhatian serius terhadap tarif resiprokal milik Amerika Serikat. Hal itu ditandai dengan keberadaan perwakilan Indonesia di Amerika Serikat dengan sejumlah negara di sektor teknis perekonomian. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan tanggapan serius pemerintah saat ini merespon tarif resiprokal yang dikenakan Amerika Serikat ke berbagai negara di seluruh dunia. Airlangga menerangkan perkembangan terkini, penyelesaian polemik tarif ini perwakilan negara sudah berada di kota Washington DC, Amerika Serikat, dengan sejumlah negara yang juga turut merespon penyelesaian hal yang sama. Sebelumnya hal ini memang belum menemukan kesepakatan yang sah dari pihak Amerika Serikat mengenai negosiasi tarif resiprokal sebesar 32%. Jadi itu tujuan dari rapat koordinasi yang dilaksanakan hari ini antara stakeholder kementerian maupun dengan pelaku usaha. Nah, status sendiri saat sekarang tim Indonesia juga berada di Washington bersama dengan negara lain yang ada di sana, antara lain India, Jepang, EU, Vietnam tentu di sana, dan juga Malaysia. Jadi dengan demikian Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia sangat serius untuk merespons tarif ini, dan Indonesia sudah secara tertulis pun sudah memasukkan dan sudah dibahas baik itu dengan USTR, dengan Secretary of Commerce maupun Secretary of Treasury. Tarif resiprokal ini memang dikenakan Presiden Amerika Serikat ke sejumlah negara termasuk Indonesia, yang menyesuaikan pajak impor dengan tarif yang diterapkan negara lain terhadap produk domestik yang ada. Dari Jakarta, Max Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, di mana Komisi 4 DPR RI mengapresiasi keberhasilan pemerintah dalam upaya menjaga satwa dan kelestarian hutan nasional. DPR berharap keberhasilan serupa dapat diterapkan secara nasional dengan kolaborasi berbagai pihak terkait. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni melakukan rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat kerja tersebut membahas terkait upaya konservasi satwa dan kelestarian hutan di Indonesia. Pada sesi pembukaan, Komisi 4 mengapresiasi keberhasilan konservasi satwa harimau yang terus diupayakan oleh Kementerian Kehutanan. TMSBK Bukit Tinggi pada Desember 2024 telah berhasil melakukan konservasi harimau Sumatera. Sebelumnya juga lahir anak harimau betina dari pasangan yang sama pada Desember 2024 yang diberi nama Banun. DPR berharap keberhasilan konservasi yang dilakukan oleh pemerintah dapat diterapkan secara nasional. Komisi 4 juga menyampaikan apresiasi atas langkah konservasi harimau Sumatera di Bukit Tinggi, serta mendorong agar program serupa diperluas ke wilayah lain sebagai bagian dari upaya pelestarian satwa langka secara nasional. Menanggapi hal tersebut, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan bahwa upaya konservasi satwa dilakukan dengan metode kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga konservasi swasta yang memiliki komitmen teguh, di antaranya Anoa Breeding Center di Manado dan konservasi harimau Sumatera di Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan. Dengan melibatkan pihak swasta di beberapa tempat ya, untuk juga mendirikan breeding center serupa, Pak, Anoa Breeding Center. Termasuk kemarin sebenarnya dari dokter hewan yang saya temui, saya dialog, memang perlu bantuan untuk semacam asertif reproduktif, ART ya, bayi tabung, Pak, yang bisa mempercepat bantuan itu. Sebenarnya teknologinya sudah ada di ITB dan beberapa tempat, ya, inseminasi, tinggal memang ini dicari swasta yang memang memiliki komitmen untuk mengerjakan itu. Makasih Pak atas itu. Enggak. Dan di seluruh LK dari 50 berapa LK kita? Di LK kami sudah ada 55 ekor Pak yang individu ya yang sudah ada. Mudah-mudahan peringatan ini akan membuat kami akan lebih memperbanyak LK, memperbaiki ekosistem termasuk tadi Pak Anoa Breeding Center di beberapa tempat.
Maka dari itu Komisi 4 DPR RI mendukung program perhutanan sosial dalam rangka mempertahankan kelestarian hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui agroforestry sebagai bagian dari program Astacita Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Ombudsman RI memberikan apresiasi kepada Kementerian Pertanian atas langkah nyata dalam memperbaiki tata niaga perunggasan nasional. Dan dari pimpinan Ombudsman menyebut kebijakan yang dijalankan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan sudah berada di jalur yang tepat. Merasa puas dengan kinerja yang dilaksanakan Presiden. Ombudsman Republik Indonesia menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pertanian atas langkah nyata dalam memperbaiki tata niaga perunggasan nasional. Pimpinan Ombudsman YK Hendra Fatika menyatakan Ombudsman puas dengan kinerja yang telah dilaksanakan oleh seluruh jajaran peternakan dan kesehatan hewan yang selama ini dinilai on the track dalam menjalankan saran dan tindakan korektif dari Ombudsman RI. Ombudsman memberikan dukungan kepada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, diantaranya agar bisa mengendalikan kuota impor bahan baku pakan. Artinya bagi pelaku usaha yang memang berkontribusi terhadap peningkatan supply labor yang berlebihan, itu nanti bisa dievaluasi terkait dengan hulunya, gitu kan. Nah, jangan sampai, intinya apa? Jangan sampai produk itu kelebihan, impor CBS yang nanti direncanakan berlebihan, tetapi perusahaan tidak mampu mengelolanya dengan baik, sehingga sebetulnya yang tadinya harusnya menguntungkan menjadi merugikan semua. Lebih lanjut, pimpinan Ombudsman RI mengungkapkan bahwa kebijakan yang dijalankan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan sudah berada di jalur yang tepat, melindungi peternak, menjaga keseimbangan pasar, dan berpihak pada masyarakat luas. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menargetkan biaya logistik nasional turun dari 14,29% menjadi 8% terhadap PDB pada 2030. Ia menilai percepatan penurunan biaya logistik penting untuk meningkatkan daya saing Indonesia di kawasan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menargetkan penurunan biaya logistik nasional dari 14,29% menjadi 8% terhadap PDB pada tahun 2030. Target ini dipercepat dari rencana sebelumnya yang ditetapkan untuk tahun 2045 sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi logistik nasional. Dalam peluncuran Alfi Convex 2025 di kantor Kemenko Perekonomian di Jakarta, Erlangga menyebut bahwa negara-negara di kawasan Asia Tenggara umumnya memiliki biaya logistik yang lebih rendah. Oleh karena itu, pemerintah kini tengah menyiapkan berbagai langkah strategis untuk mengejar ketertinggalan dan menurunkan beban logistik di dalam negeri. Namun kita lihat dengan ekspor yang masih positif dan hari ini dilakukan kegiatan untuk mendorong logistik kita agar yang hari ini di kisaran 14,5 itu diharapkan bisa diturunkan menjadi 12,5 dan kembali turun ke 8%. Targetnya saya minta Pak Akbar untuk mendefinisikan kapan siap 12,5, kapan siap 8%. Mudah-mudahan nanti November ini bisa kita persiapkan. Dan pemerintah juga akan terus termasuk deregulasi di sektor logistik mana agar kita bisa single digit. Berbagai negara lain di ASEAN itu hampir seluruhnya single digit. Jadi kita masih ada masih ada yang harus kita turunkan. Nah, oleh karena itu, pemerintah mendorong rancangan Perpres tentang penguatan logistik nasional. Itu ada 3 hal yang dimuat dalam Perpres tersebut. 1, penguatan infrastruktur konektivitas layanan backbone dan sarana penunjang logistik. Yang kedua, penguatan integrasi dan digitalisasi logistik. Yang ketiga adalah peningkatan daya saing sumber daya manusia dan penyedia jasa logistik. Sementara itu, Ketua Umum Alfi Akbar Johan menyoroti bahwa tarif PPN atas jasa freight forwarding masih menjadi tantangan besar. Pajak ini tidak umum di negara lain, sehingga berpotensi menambah biaya ekspor Indonesia dan mengurangi daya saing pelaku logistik nasional di pasar global. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, dalam rapat kerja Komisi 1 DPR RI dengan Menteri Luar Negeri, kekosongan Dubes Indonesia untuk Amerika Serikat dan PBB menjadi perhatian. Dan dari anggota Komisi 1 DPR RI Amelia Anggraini mendesak pemerintah segera mengisi kekosongan tersebut. Kekosongan Dubes Indonesia untuk Amerika Serikat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menjadi sorotan dalam rapat kerja Komisi 1 DPR RI dengan Menteri Luar Negeri. Padahal Washington dan New York dinilai sebagai simpul penting dalam diplomasi global. Dalam raker tersebut, Amelia menanyakan apa yang sebenarnya terjadi, halangan penempatan di dua pos dubes tersebut. Anggota Komisi 1 DPR RI Amelia Anggraini pun mendesak pemerintah segera mengisi kekosongan tersebut. Sehingga kita juga tidak bisa memprotes ketika Amerika dengan cepat dan luas soal kenaikan tarif yang lalu dan juga keputusan Amerika menyerang Iran yang bisa memicu eskalasi. Kekosongan ini dinilai dapat beresiko untuk melemahkan diplomasi strategis Indonesia di tengah perubahan geopolitik yang demikian cepat. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi peristiwa pemirsa di mana KMP Tunu Pratama Jaya yang membawa 65 penumpang dilaporkan tenggelam di perairan Selat Bali pada Rabu malam 2 Juli 2025. Hingga Kamis pagi tercatat 4 orang ditemukan meninggal dunia, 23 penumpang berhasil diselamatkan, dan 38 orang lainnya masih terus dalam pencarian. Sebuah kapal penyeberangan KMP Tunu Pratama Jaya dilaporkan tenggelam di perairan Cekik, Gilimanuk pada Rabu malam. Kapal tersebut mengangkut 65 orang yang terdiri dari 53 penumpang dan 12 orang kru. Sebelum tenggelam, kapal diduga mengalami kebocoran pada bagian mesin dan sempat mengirimkan sinyal darurat melalui radio komunikasi. Pada pukul 00.19 WITA, kapal mengalami blackout, lalu terbalik dan hanyut ke arah selatan, sebelum akhirnya tenggelam di perairan Cekik. Menanggapi insiden ini, tim SAR gabungan dari Banyuwangi dan Jembrana langsung diterjunkan ke lokasi dengan mengerahkan rigid inflatable boat serta kapal KN SAR Permadi. Hingga Kamis pagi terdapat 23 orang selamat, 4 orang dilaporkan meninggal dunia, dan 38 orang lainnya masih dalam pencarian. Kini upaya pencarian masih terus berlangsung dan proses evakuasi masih terus dilakukan oleh tim gabungan. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, informasi dari Ketua DPR Puan Maharani menanggapi terkait tenggelamnya kapal motor penumpang atau KMP Tunu Pratama Jaya di perairan Selat Bali. Dan dari Puan meminta stakeholder transportasi untuk dapat memperbaiki tata kelola transportasi agar kejadian tersebut tidak terulang kembali. Kapal motor penumpang atau KMP Tunu Pratama Jaya berangkat dari Pelabuhan Ketapang Banyuwangi menuju Pelabuhan Gilimanuk Bali mengalami kecelakaan pada Rabu malam. Kapal tersebut diperkirakan membawa 65 penumpang dan 22 kendaraan, diantaranya truk tronton, golongan 7 sebanyak 8 kendaraan. Namun hingga saat ini puluhan korban telah ditemukan baik dalam kondisi selamat ataupun meninggal dunia. Tim SAR gabungan juga masih melakukan pencarian intensif terhadap penumpang dan juga kru KMP Tunu Pratama Jaya yang masih belum ditemukan. Menyoroti kejadian itu, Ketua DPR Puan Maharani meminta stakeholder transportasi untuk dapat melakukan evaluasi agar tidak menimbulkan korban jiwa. Kami pimpinan DPR dan anggota DPR tentu saja mengucapkan turut berduka cita atas tragedi atau musibah yang terjadi atas korban yang terjadi di kapal Tunu di Selat Bali yang saat ini masih dalam proses pencarian, dan kami berharap kepada seluruh stakeholder terkait transportasi untuk bisa tetap memperbaiki tata kelola transportasi yang ada sehingga keselamatan dari seluruh awak dan penumpang yang ada jangan sampai terjadi lagi musibah seperti ini. Walaupun memang situasi atau cuaca banyak menjadi salah satu hal, namun ya mitigasi dan antisipasi terkait dengan hal itu perlu terus dilakukan. Dari Jakarta, Farizal Dafarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa ucapkan bela sungkawa mendalam atas peristiwa tenggelamnya kapal motor Tunu Pratama. Pihaknya langsung merintahkan pencarian korban sampai semaksimal mungkin. Dan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur sejauh ini sudah mengerahkan helikopter dan juga puluhan kapal dikerahkan untuk mencari korban.
Sejauh ini pemirsa masih 4 yang dilaporkan meninggal dunia dan 29 selamat, selebihnya masih dalam pencarian. Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Geraha di Surabaya. Khofifah mengaku aktif mencari informasi ke Basarnas dan BPBD, serta Polairut Polda Jawa Timur. Jajaran kepolisian mulai dari TNI dan Polri mengerahkan puluhan kapal dan helikopter untuk melakukan pencarian. Dirinya mendapat laporan terjadi mesin bocor sehingga kapalnya terbalik. Sejauh ini ada 29 yang ditemukan selamat, ada 4 yang ditemukan meninggal dunia, selebihnya masih dalam pencarian. Khofifah ucapkan berduka mendalam kepada keluarga korban yang meninggal dunia. Ini tadi malam jam 23.20 ya mulai melakukan pelayaran dari Ketapang ke Gilimanuk. Nah kemudian tapi ini kawan-kawan harus dikonfirmasi kembali. Laporan ke saya itu ada mesin yang bocor sehingga kapalnya terbalik. Nah sampai dengan jam 9.49 menitan ya itu telah ditemukan apakah ABK, apakah penumpang, itu ada 29 yang ditemukan selamat. Diberitakan sebelumnya kapal motor Tunu Pratama tenggelam di Selat Bali dengan membawa sekitar 53 penumpang termasuk anak buah kapal. Hingga saat ini proses pencarian korban masih dilakukan oleh TNI, Polri, Basarnas, dan BPBD Jawa Timur. Dari Surabaya, Karuna Wardana, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dari tim Basarnas terus melakukan upaya evakuasi terhadap para penumpang kapal KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di perairan Selat Bali pada Rabu malam. Meski diakui terkendala terhadap kondisi cuaca, namun Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi'i memastikan proses pencarian para korban dilakukan hingga 194 nautical mil dari titik lokasi tenggelamnya kapal. Sebanyak 400 personel tim Basarnas dikerahkan untuk melakukan evakuasi terhadap para penumpang kapal KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di perairan Selat Bali pada Rabu malam. Selain berkoordinasi dengan petugas pelabuhan, Basarnas juga melibatkan para nelayan dalam membantu proses pencarian para penumpang. Meski diakui terkendala terhadap kondisi cuaca, Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi'i memastikan bahwa proses pencarian para korban dilakukan hingga 194 nautical mil dari titik lokasi tenggelamnya kapal. Jadi dalam konsep operasi, memang pertama kita yang menjadi acuan adalah titik lokasi. Kemudian pada saat kita mengetahui bahwa di situ faktor arus laut itu menuju ke selatan, pencarian kita akan kita lakukan ke arah selatan. Kemudian karena kita target utamanya kita berupaya untuk menyelamatkan korban yang dimungkinkan masih hidup, sehingga kita membuat jaringan mulai dari unsur-unsur yang ada di laut termasuk seluruh penduduk yang ada di tepi-tepi pantai. Dan terbukti mayoritas korban yang ditemukan karena dibantu oleh para nelayan-nelayan yang ada di posisi tersebut. Dan kita akan terus mengembangkan untuk operasi bersama-sama dengan seluruh potensi yang ada. Jadi kalau bicara masalah luas wilayah cover, kita akan melaksanakan sampai di 194 nautical mile per square. Seperti diketahui, kapal KMP Tunu Pratama Jaya dilaporkan tenggelam di perairan Selat Bali pada Rabu malam. Kapal yang berangkat dari Pelabuhan Ketapang Banyuwangi menuju Gilimanuk, Bali, memiliki manifest 65 orang, yaitu dari 53 penumpang dan 12 ABK. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Iran ungkap perempuan dan anak jadi sasaran Israel. Informasinya usai jeda, tetap bersama kami. Horas Maju Medan. Untuk Anda yang berada di Bandar Baru, Sumatera Utara, kini Simpo TV hadir di channel digital 28 UHF.
Jangan lupa terus lakukan scan ulang secara berkala agar Simpo TV hadir sebagai televisi terbaik di layar kaca Anda. Simpo TV, referensi berita politik masa kini. Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Boroujerdi, mengecam keras tindakan brutal rezim Zionis Israel terhadap warga sipil di Palestina. Dan Boroujerdi menyebut klaim Israel yang menyatakan tidak menyasar warga sipil bertolak belakang dengan fakta di lapangan yang memperlihatkan banyaknya korban anak-anak dan kaum perempuan. Dalam sejumlah pernyataan, rezim Zionis Israel kerap menyampaikan bahwa mereka tidak menyasar warga sipil dalam serangan militer di Iran. Menanggapi hal itu, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Boroujerdi, menyatakan keprihatinan dalam terhadap agresi militer Israel di Iran. Ia menegaskan rezim Zionis Israel telah melakukan kejahatan kemanusiaan dengan menyasar anak-anak, perempuan, dan warga sipil tidak berdosa. Hal itu terbukti dengan banyaknya foto dan video yang beredar, yang memperlihatkan korban sipil menjadi bukti nyata bahwa klaim Israel tidak sesuai dengan fakta. دولت رژیم صهیونیستی ادعا می‌کرد که با مردم ایران و با مردم غیر نظامی کاری نداره و فقط اهداف نظامی رو میزنه، در حالی که شما اینجا شاهد عکس‌های کودکان بسیار خردسال، زنان، مردمی هستید که به ناحق و بدون گناه توسط رژیم صهیونیستی در ایران به قتل رسیدند و چندین برابر اینها در فلسطین و غزه و لبنان و جاهای دیگه توسط رژیم کودککش صهیونیستی به شهادت رسیدند و شما شاهد این جنایات رژیم صهیونیستی هستید. Dunia internasional diharapkan tidak boleh tinggal diam dan harus segera bertindak untuk menghentikan kejahatan kemanusiaan ini, serta memberikan keadilan bagi rakyat Iran dan juga Palestina. Dari Jakarta, Jihan Nabila Mutia Anggaini, Simpo TV melaporkan. Duta Besar Iran untuk Indonesia Muhammad Boroujerdi menegaskan struktur politik Iran tetap kuat meski tengah konflik dengan Israel. Ia menyebut Iran tidak bergantung pada sosok atau jabatan tertentu dan mampu merespons situasi dengan cepat dan terorganisir. Duta Besar Iran untuk Indonesia Muhammad Boroujerdi menyatakan bahwa struktur politik Iran sangat kuat dan mandiri. Menurutnya, Iran tidak bergantung pada sosok atau posisi tertentu, sehingga struktur politik tetap stabil di tengah-tengah konflik dan perang informasi. Boroujerdi juga meminta agar media menyampaikan fakta yang sebenarnya, meskipun banyaknya kampanye negatif yang dinilai menyesatkan. در این زمانهایی که وضعیت جنگی پیش میاد، یکی از ابزارهای دشمن استفاده از پروپاگاندا و استفاده از شایعه و رسانه برای تضعیف طرف مقابله. همچی چیزی وجود نداره. ایران در داخل با قدرت داره ادامه میده و شما دیدید که سازمان و تشکیلات ایران انقدر محکم و حساب شده است که بلافاصله بعد از شهادت فرماندهان نظامی ما، رهبر معظم فرماندهان جدیدی رو نصب کرد و ما همون شب پاسخ حملات رژیم صهیونیستی رو دادیم. به شایعات توجه نکنید و رسانه حق و عدالت باشید. من یک موضوعی هم توضیح بدم. ببینید، با تغییر رهبران در ایران هیچ اتفاقی نمیفته، کما اینکه با تغییر فرماندهان اتفاقی نیفتاد. ما البته وجود ذی قیمت رهبر معظم انقلاب رو با قدرت در کشور داریم، اما دشمنان ما بدانند و میدانند که با جابجایی چند مسئول سیاسی یا چند فرمانده نظامی در یک سیستم باثبات قدرتمند مثل جمهوری اسلامی ایران هیچ خلل و ضعفی پیش نمیاد و هیچ اتفاقی نمیفته. Dari Jakarta, Jihan Nabila Mutia Anggaini, Simpo TV melaporkan. Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia Muhammad Boroujerdi menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada pemerintah dan masyarakat Indonesia atas solidaritas yang ditunjukkan terhadap Iran pasca serangan Israel. Boroujerdi menyebut banyak masyarakat Indonesia dari berbagai golongan menyampaikan pernyataan dukungan terhadap negaranya.
Kedutaan Besar Republik Islam Iran menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Indonesia atas bela sungkawa korban serangan rezim Zionis terhadap rakyat Iran. Dirinya juga mengapresiasi dan terima kasih kepada rakyat dan pemerintah Indonesia yang mendukung Iran. Menurutnya Indonesia berdiri di posisi yang tepat. Burujeri menuturkan banyak masyarakat Indonesia dari berbagai golongan hingga LSM yang hadir ke rumahnya untuk melakukan penandatanganan petisi untuk solidaritas korban serangan Israel. از تمام مردمی که امروز در اینجا حاضر شدند، از نمایندگان سازمان‌های اسلامی، نمایندگان دانشگاه‌ها، اساتید، دانشجویان، علما، سیاستمداران و مخصوصاً رسانه‌ها که صدای ما در جهان و در میان مردم اندونزی هستند بسیار تشکر می‌کنم. امیدوارم که خداوند شما رو در صف مقاومت موفق بداره و همیشه در صف مقاومت افتخار کمک به مردم مظلوم فلسطین و غزه رو داشته باشید. Diketahui Dubes Iran untuk Indonesia, Muhammad Borujerdi menggelar open house penandatanganan petisi untuk solidaritas korban serangan Israel. Penandatanganan petisi itu digelar di kediamannya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Agenda tersebut dihadiri oleh masyarakat umum atau organisasi. Dari Jakarta, Tony Hermawan, Mutia Anggaini, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, dari Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menegaskan bahwa pihaknya dan TNI akan terus meningkatkan kewaspadaan dan membangun kekuatan di tengah kondisi geopolitik terjadinya konflik di sejumlah kawasan. Dirinya mengatakan hal itu dilakukan dalam rangka menjaga kedaulatan negara. Di tengah ketegangan geopolitik saat ini, TNI akan terus meningkatkan kewaspadaan dan membangun kekuatan. Hal ini dipicu usai adanya beberapa negara yang konflik di sejumlah kawasan, salah satunya yakni perang Iran dan Israel. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengatakan, posisi Indonesia adalah sebagai negara yang menganut politik bebas aktif dengan tidak memihak negara manapun. Sehingga dengan posisi Indonesia sebagai politik bebas aktif, maka tidak memiliki larangan terhadap pengadaan alutsista. Oleh karena itu, kebutuhan alutsista yang dibutuhkan oleh TNI Angkatan Darat, Udara, dan Laut akan dipasok tanpa adanya pembatasan. Jadi inti dari kesimpulan yang dibahas tadi adalah sektor pertahanan dalam hal ini Kemhan dan TNI meningkatkan kewaspadaan yang tinggi dengan terus melakukan pembangunan kekuatan TNI dengan menggunakan filosofi Trisula Nusantara. Trisula itu adalah matra darat, laut, dan udara. Kemudian tentunya kebutuhan alutsista yang dibutuhkan oleh TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Laut serta TNI Angkatan Darat ini dipasok tanpa pembatasan. Kita sebagai negara yang menganut politik bebas aktif dan juga berada pada garis non-blok itu tidak mempunyai restriksi apa-apa terhadap pengadaan alutsista. Jadi kebutuhan pengguna dan pembina kekuatan ini kita fasilitasi untuk memperkuat kekuatan matra darat, matra laut, dan udara. Dari Jakarta, Farizal Davarizkiano, Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, TNI AL terus menunjukkan komitmennya dalam menegakkan hukum di laut sekaligus mendukung upaya perlindungan lingkungan hidup. Dan dari Lantamal 12 Pontianak menggelar konferensi pers terkait keberhasilan tim Fleet One Quick Response yang mengungkap 2 kasus pengangkutan arang bakau ilegal di wilayah perairan Sungai Kapuas dan Sungai Raya, Kalimantan Barat. Dalam konferensi pers yang berlangsung di Gedung Malahayati Makosatro, Lantamal 12 Pontianak, Kalimantan Barat, pada Senin 30 Juni 2025, Komandan Lantamal dan Lantamal 12, Laksamana Pertama TNI Dr. Haryo Purnomo, menyampaikan kronologi penangkapan 2 kapal yakni KM Sumber Rezeki 168 dengan muatan sekitar 36 ton dan KM Tunas Baru 01 dengan muatan sekitar 48 ton. Kedua kapal tersebut mengangkut total sebesar 84 ton tanpa dilengkapi surat keterangan sah hasil hutan maupun izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta berpotensi merugikan negara sebesar 16 miliar. Dalam Tamal 12 mengungkapkan penindakan terhadap muatan arang bakau ilegal ini dilakukan atas dasar dugaan pelanggaran terhadap Pasal 98 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta sebagai bentuk nyata pengawasan TNI AL terhadap aktivitas ilegal yang mengancam kelestarian, ekosistem pesisir, dan merugikan ekonomi nasional. Menutup konferensi pers, Danang Tamal 12 menyampaikan bahwa keberhasilan operasi ini merupakan wujud nyata peran TNI AL dalam menjaga kedaulatan wilayah perairan, menegakkan hukum, dan mendukung kebijakan pemerintah dalam melindungi sumber daya alam Indonesia. Hal ini tentunya sejalan dengan kebijakan Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali kepada seluruh jajaran TNI AL untuk meningkatkan kewaspadaan, memperketat patroli, dan tidak memberikan toleransi terhadap berbagai bentuk pelanggaran hukum di laut, serta upaya penyelundupan yang memanfaatkan jalur di wilayah perairan Indonesia. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi peristiwa lainnya pemirsa, di mana aksi tawuran antar dua kelompok remaja terjadi di Jalan Raya Jatiwaringin, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kedua kelompok saling serang menggunakan senjata tajam. Bahkan satu orang yang sudah tergeletak di jalan diserang secara brutal. Video satu korban tergeletak di jalan dan viral di media sosial. Dari rekaman CCTV rumah warga, terlihat salah satu kelompok remaja bermotor turun menyerang kelompok lainnya dan kelompok remaja yang menjadi lawan berusaha menyerang balik. Sementara itu dari rekaman video amatir warga, tawuran yang berawal di jalan perumahan berlanjut ke Jalan Jatiwaringin, Pondok Gede. Video yang viral di media sosial ini memperlihatkan salah satu kelompok menyerang menggunakan senjata tajam, bahkan satu orang korban yang sudah tergeletak di jalan diserang menggunakan batu kayu dan senjata tajam secara brutal. Warga mengatakan tawuran dua kelompok remaja terjadi pada Senin dini hari sekitar pukul 4. Salah satu korban yang tergeletak di jalan awalnya mengendarai motor namun diserang oleh kelompok lawan hingga terjatuh dan diserang menggunakan senjata tajam. Setengah ini jangan, harus setengah 3 jam jangan. Oh gitu. Ini saling serang atau gimana bang? Tahu nih yang itu yang pakai motor, yang pakai motor di jalan apa gimana? Hanya dari sini betul 2 orang, bukan satu yang sampai. Belum diketahui dua kelompok remaja yang terlibat tawuran dari wilayah mana dan apakah ada korban luka maupun jiwa saat aksi tawuran. Hingga saat ini pihak kepolisian belum memberikan keterangan aksi tawuran yang salah satu korban tergeletak di Jalan Jatiwaringin hingga videonya viral di media sosial. Kasusnya ditangani oleh Polsek Pondok Gede dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, di tahun ajaran baru pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat melarang pelajar membawa ponsel atau handphone ke sekolah. Pelarangan dilakukan agar kegiatan belajar kembali secara manual. Sementara itu pemirsa, dari orang tua murid setuju dengan adanya aturan yang akan diterapkan oleh pemerintah Kota Bekasi pada ajaran tahun baru pertengahan Juli mendatang. Para pelajar sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di bawah naungan pemerintah Kota Bekasi, mulai tahun ajaran baru atau pertengahan Juli ini, dilarang membawa handphone ke sekolah. Kebijakan tersebut disampaikan Wali Kota Bekasi, Tri Adianto. Menurutnya, di tahun ajaran baru, dirinya ingin mengembalikan metode belajar manual, termasuk saat proses ulangan. Kebijakan tersebut bertujuan agar pelajar tidak terpengaruh lingkungan luar saat kegiatan belajar. Makanya upayanya kita hari ini adalah melakukan pencegahan, mulai dari hulu dan ke hilir. Langkah yang pertama tentu kita lakukan apa yang bisa kita kerjakan terkait dengan anak-anak, bagaimana mengurangi terkait dengan pengaruh HP. Saya sampaikan untuk tawuran ajaran yang baru, ya nanti mulai pertengahan Juli sudah tidak ada lagi anak SD dan SMP membawa HP ke sekolahnya. Sehingga kita balik lagi back to basic, ya bagaimana pembelajaran secara manual, termasuk terkait dengan pada saat mereka melaksanakan ujian-ujian. Sementara itu, orang tua murid di Kota Bekasi mengaku setuju dengan aturan yang akan diterapkan. Menurut para orang tua, dengan tidak membawa HP, konsentrasi belajar siswa akan semakin terbentuk. Orang tua menilai, untuk informasi yang berkaitan dengan kegiatan sekolah bisa disampaikan ke nomor handphone wali murid. Kalau menurut saya sangat setuju, karena memang anak-anak itu nggak boleh bawa handphone, karena nanti belajarnya jadi terganggu. Kalau di rumah nggak apa-apa. Di sekolah sih nggak ada, emang tidak dibolehkan untuk membawa handphone. Jadi handphone ini kan memang sudah barang, bukan barang mewah atau barang yang ini ya, seluruh anak-anak sudah menggunakan handphone. Tetapi di dalam pelajaran mungkin sedikit agak dikurangi, atau saya agak setuju kalau memang itu dilarang pada saat dia melakukan kegiatan belajar. Tetapi kalau sudah di luar
mungkin diberi kelonggaran, tapi juga harus tetap dalam pengawasan orang tua, sehingga anak-anak tidak memainkan HP itu dengan asal buka. Nah, kalau menurut saya sih setuju aja, karena memang dengan ada sisi baik buruknya gitu ya. Baiknya ya kita informasi bisa lebih cepat tahu gitu. Negatifnya anak itu tidak mengenal waktu, apalagi kalau udah dia ke game ya. Itu nggak bisa dilarang. Larangan membawa handphone tersebut sebetulnya sudah tertuang dalam aturan Dinas Pendidikan, namun akan diperkuat melalui peraturan wali kota. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, Sinpo TV melaporkan. Dan ada informasi menarik pemirsa, di mana seorang wanita yang sedang olahraga menjadi korban penjamretan telepon genggam di perumahan Citra Garden 2, Kalideres, Jakarta Barat. Pengurus RW setempat membuka sayembara dengan hadiah 10 juta rupiah bagi masyarakat yang dapat memberikan informasi yang tepat dan benar terkait pelaku penjamretan. Aksi penjamretan yang terekam kamera CCTV keamanan ini terjadi di perumahan Citra Garden 2, Kalideres, Jakarta Barat. Telepon genggam korban yang tengah berolahraga dijamret oleh seorang pelaku yang mengendarai sepeda motor. Korban sempat mengejar namun tak berhasil menangkap pelaku. Korban bersama pengurus RW juga membuka sayembara dengan hadiah uang sebesar 10 juta rupiah bagi warga yang bisa memberikan informasi yang tepat terkait pelaku. Warga kita lagi jalan pagi, setengah tujuh ya. Contohnya berasa ada keamanan, dikira ada keamanan, contohnya jambret gitu. Yang hilang apa Pak? HP senilai berapa Pak kalau boleh? Waduh, nilainya kurang monitor juga. Belum ada kemajuan, mereka bikin sayembara. 10 juta untuk memberikan informasi pelaku. Pak, untuk kondisi korban sendiri pas saat kejadian ada luka nggak Pak? Nggak ada, tidak ada. Pak, untuk pelaku bisa masuk sendiri ke sini itu modusnya gimana Pak? Ya modusnya kan ini memang kalau untuk motor terbuka. Kalau mobil kita mesti tinggalin identitas, tapi kalau motor tuh terbuka gitu, karena ada jalan kampung. Insiden ini telah dilaporkan ke polisi dan kasus penjamretan ini ditangani Polsek Kalideres, Jakarta Barat. Tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Informasi menarik lainnya pemirsa, konflik antara manusia dan satwa liar kembali terjadi di kawasan penyangga Taman Nasional Waikambas, di mana sejumlah gajah liar dilaporkan masuk ke permukiman dan ke perkebunan warga di Lampung Timur. Aksi menghalau pun terpaksa dilakukan warga menggunakan berbagai cara darurat untuk mengusir hewan bertubuh besar tersebut. Dalam rekaman video amatir terlihat petugas gabungan dari TNI dan Polri bersama warga Desa Braja Sakti, Kecamatan Desa Braja Asri, Kecamatan Wai Jepara, Kabupaten Lampung Timur, menghalau kawanan gajah liar agar tidak masuk lebih jauh ke area pemukiman warga setempat. Warga bersama aparat TNI dan Polri mengusir kawanan gajah liar dengan kembang api, petasan, dan suara seng yang dipukul-pukul. Kejadian terjadi pada Rabu 3 Juli 2025. Saat kawanan gajah liar kembali masuk ke perkebunan warga. Kehadiran satwa bertubuh besar ini memicu kepanikan warga yang khawatir akan keselamatan mereka dan merusak tanaman di lahan pertanian akibat ulah kawanan gajah liar. Area perkebunan milik warga seluas 10 hektar mengalami kerusakan. Peristiwa ini bukan kali pertama yang terjadi. Kawanan gajah liar kerap masuk ke perkebunan warga sejak 4 bulan terakhir. Warga mengaku resah karena harus berulang kali menghalau kawanan gajah. Sementara tanaman mereka terus-menerus mengalami kerusakan. Konflik manusia dan satwa liar di kawasan Taman Nasional Waikambas, Lampung Timur kembali menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih humanis dan komprehensif dalam pengamanan lahan warga sekaligus melindungi habitat alami gajah Sumatera. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang anak berkebutuhan khusus hilang usai meninggalkan rumahnya di Jalan Haji Nazir, Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat sejak tanggal 17 Juni 2025 lalu. Orang tua sang anak berharap bagi warga yang melihat ataupun menemukan putranya dapat menghubungi pihak keluarga. Yunanda Pandu Pratama, 16 tahun, anak berkebutuhan khusus dikabarkan hilang usai meninggalkan rumahnya di Jalan Haji Nazir, Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat.
Pandu hilang sejak 17 Juni 2025 lalu setelah sebelumnya berpamitan untuk pergi jalan di warung dekat rumahnya, namun Pandu tak kunjung kembali. Menurut sang ibu, ini adalah kali kedua Pandu hilang setelah sebelumnya sempat pergi pada bulan Mei 2025 lalu. Hingga akhirnya Pandu ditemukan di wilayah Cilegon, Banten usai dilacak menggunakan GPS telepon genggamnya. Saat itu kepada sang ibu, Pandu mengatakan hendak pergi ke Aceh untuk bertemu temannya yang berkenalan di media sosial. Namun kali ini Pandu pergi tanpa membawa telepon genggam sehingga kedua orang tuanya hanya bisa berkeliling mencari keberadaan sang anak. Pandu pergi dari rumahnya dengan mengenakan baju dan celana pendek berwarna abu-abu. Harapan saya untuk bapak, ibu, kakak, adik yang mungkin harapan saya sih harapannya sangat baik. Kalau memang Pandu ada di rumah, siapapun tolong antarkan Pandu pulang. Kami, terutama saya ibunya, sudah menunggu lama. Bapak, ibu tolong berkabar ke kami. Kami sangat merindukan Pandu. Tolong antarkan Pandu. Kedua orang tua berharap bagi warga masyarakat yang melihat ataupun menemukan Pandu agar melaporkan dan menyerahkan ke pihak keluarga ataupun kantor kepolisian terdekat. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan, salah satunya Kementerian HAM usul revisi Undang-Undang HAM. Informasi selengkapnya usai jeda, tetap di Sinpo TV. Via kabaran Des Jawa Tengah, bagi Anda yang berada di Gombel, Jawa Tengah, siaran Sinpo TV kini telah hadir di channel digital 30 UHF. Segera scan ulang televisi digital Anda agar Anda bisa menikmati berbagai program menarik dari Sinpo TV. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Sampurasun, Jawa Barat. Saat ini, siaran Sinpo TV telah hadir di Cirebon, Jawa Barat di channel digital 29 UHF. Segera scan ulang saluran digital televisi Anda untuk memastikan Sinpo TV tetap selalu ada di layar kaca Anda. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Informasi kita lanjutkan, di mana Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengusulkan adanya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Menurutnya, revisi harus dilakukan lantaran undang-undang tersebut sudah digunakan lebih dari 2 dekade, sehingga sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengusulkan agar dilakukannya revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Revisi Undang-Undang HAM itu disebut akan memberikan penguatan terhadap penegakan dan perlindungan HAM di Indonesia. Rancangan teknis mengenai wacana tersebut nantinya akan dibicarakan dengan ahli hukum, HAM, hingga pemberantasan korupsi. Ia juga mengatakan Kementerian HAM terbuka dengan masukan dan pemikiran publik. Lebih luas, Pigai juga akan mempertimbangkan tindak pidana korupsi agar dapat masuk sebagai salah satu bentuk pelanggaran HAM dalam revisi Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia. Menurutnya terdapat sejumlah bentuk korupsi yang dapat memiliki dampak luas, terutama yang terjadi dalam keadaan penanganan bencana atau pandemi, sehingga menghilangkan hak-hak dasar warga negara, bahkan hingga menyebabkan kematian. Nanti kalau orang nanya, kalau HAM dan korupsi, kalau orang korupsi kan pidana, Pak. Saya bilang, jangankan itu, orang bunuh orang juga pidana. Ya kan? Orang mencuri, menghilangkan hak ekonomi sosial budaya juga pidana. Korupsi juga pidana. Yang membedakan apa? Korupsi dengan kriteria terencana, masif, sistematis, dan mengorbankan orang
pada saat anggaran atau uang negara itu membutuhkan untuk menyelamatkan orang pada situasi force majeure. Nanti secara detail seperti apa tindakan HAM dan korupsi, korelasinya seperti apa, saya menyampaikan untuk para ahli pidana. Diketahui Undang-Undang Hak Asasi Manusia di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Undang-undang ini menetapkan berbagai hak dasar individu serta kewajiban negara dalam melindungi hak-hak tersebut. Selain itu ada pula Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang mengatur tentang pembentukan Pengadilan HAM. Dari Jakarta, Nadia Kusuma, Aditya, Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya dari Komisi 4 DPR yang mengapresiasi keberhasilan pemerintah dalam upaya menjaga satwa dan kelestarian hutan nasional. Dan DPR berharap keberhasilan serupa dapat diterapkan secara nasional dengan kolaborasi berbagai pihak terkait. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni melakukan rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat kerja tersebut membahas terkait upaya konservasi satwa dan kelestarian hutan di Indonesia. Pada sesi pembukaan, Komisi 4 mengapresiasi keberhasilan konservasi satwa harimau yang terus diupayakan oleh Kementerian Kehutanan. TMSBK Bukit Tinggi pada Desember 2024 telah berhasil melakukan konservasi harimau Sumatera. Sebelumnya juga lahir anak harimau betina dari pasangan yang sama pada Desember 2024 yang diberi nama Banun. DPR berharap keberhasilan konservasi yang dilakukan oleh pemerintah dapat diterapkan secara nasional. Komisi 4 juga menyampaikan apresiasi atas langkah konservasi harimau Sumatera di Bukit Tinggi, serta mendorong agar program serupa diperluas ke wilayah lain sebagai bagian dari upaya pelestarian satwa langka secara nasional. Menanggapi hal tersebut, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan bahwa upaya konservasi satwa dilakukan dengan metode kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga konservasi swasta yang memiliki komitmen teguh, di antaranya Anoa Breeding Center di Manado dan konservasi harimau Sumatera di Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan. Dengan melibatkan pihak swasta di beberapa tempat ya, untuk juga mendirikan breeding center serupa, Pak, Anoa Breeding Center. Termasuk kemarin sebenarnya dari dokter hewan yang saya temui, saya dialog, memang perlu bantuan untuk semacam assertive reproductive ART ya, bayi tabung, Pak, yang bisa mempercepat bantuan itu. Sebenarnya teknologinya sudah ada di ITB dan beberapa tempat ya, inseminasi, tinggal memang ini dicari swasta yang memang memiliki komitmen untuk mengerjakan itu. Makasih, Pak, atas itu. Enggak. Dan di seluruh LK dari 50 berapa LK kita? Di LK kami sudah ada 55 ekor, Pak, yang individu ya yang sudah ada. Mudah-mudahan peringatan ini akan membuat kami akan lebih memperbanyak LK, memperbaiki ekosistem, termasuk tadi Pak Anoa Breeding Center di beberapa tempat. Maka dari itu Komisi 4 DPR RI mendukung program perhutanan sosial dalam rangka mempertahankan kelestarian hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui agroforestry sebagai bagian dari program Astacita Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Komisi 3 DPR mengapresiasi robot yang dimiliki oleh kepolisian seperti robot humanoid yang bisa baris berbaris hingga robot anjing K9 yang sangat lincah. Menurutnya hal tersebut menunjukkan bahwa negara Indonesia merupakan negara maju yang tidak kalah dari negara-negara luar. Dalam HUT Bayangkara ke-79, Kepolisian Negara Indonesia memperkenalkan deretan bermacam robot-robotan seperti robot humanoid yang bisa baris berbaris hingga robot anjing K9 yang lincah. Hal ini menuai responsif dari Komisi 3 DPR yang memberikan apresiasi kepada kepolisian. Anggota Komisi 3 DPR Rudianto lalu mengatakan robot canggih tersebut menunjukkan negara Indonesia merupakan negara maju yang tak kalah dari negara-negara luar di tengah era digital. Bahkan kecanggihan itu pun dapat membantu dalam memperlancar kinerja pihak kepolisian, seperti menjinakkan bom atau alat peledak hingga mengatur lalu lintas. Bagian dari inovasi ya. Inovasi
kreativitas kerja-kerja kepolisian negara Indonesia yang menurut saya di era digital hari ini, IT hari ini, memang itu sebuah keniscayaan karena hampir semua negara-negara maju sudah menggunakan peran-peran robot itu, misalkan dalam rangka menjinakkan bom, ya kan, atau berbahaya, alat peledak berbahaya, mengatur lalu lintas dan sebagainya. Sehingga menurut hemat kami Komisi 3 itu keniscayaan dan menurut saya kita harus sambut gembira supaya betul-betul negara kita memang sudah negara maju, Pak. Ya kan? Kalau saya memikirkan seperti itu, berpikir positif. Dan ini bagian kerja-kerja inovasi dari jajaran petinggi Polri. Dan menurut saya itu langkah maju lah, ya. Karena sudah ada robot-robot yang tujuannya pastilah untuk kemudian memperlancar kerja-kerja kepolisian. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, verifikasi calon Paskibraka tingkat pusat 2025 telah selesai dan dilaksanakan secara objektif, transparan, dan bebas korupsi. Dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, Yudian Wahyudi, menegaskan bahwa seleksi calon Paskibraka berdasarkan standar nasional tanpa memandang suku, agama, maupun golongan. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Yudian Wahyudi menyampaikan bahwa proses verifikasi calon Paskibraka tingkat pusat tahun 2025 telah dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip transparansi, objektivitas, netralitas, dan integritas yang tinggi. Hal ini disampaikan Yudian dalam konferensi pers pengumuman Paskibraka pengibar bendera pusaka di kantor BPIP Jakarta, Rabu 2 Juli 2025. Yudian mengatakan BPIP berkomitmen untuk menjaga proses seleksi yang bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, maupun nepotisme. Yudian menyebut bahwa semua putra-putri dari berbagai daerah di Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi bagian dari pasukan pengibar bendera pusaka tingkat nasional. Lebih lanjut, dirinya menegaskan pembentukan Paskibraka bukan hanya sekedar tugas seremonial, melainkan merupakan bagian dari manajemen talenta nasional untuk mencetak calon pemimpin masa depan yang berkarakter Pancasila sesuai dengan arahan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022. Proses verifikasi calon Paskibraka dan Pantungsri tingkat pusat tahun 2025 telah dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, integritas yang tinggi, transparan, objektif, netral, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. BPIP senantiasa memegang teguh prinsip-prinsip tersebut dan berupaya agar pembentukan Paskibraka setiap tahunnya semakin baik, yaitu dengan memberikan kesempatan yang adil kepada seluruh putra-putri terbaik bangsa untuk menjadi Paskibraka tanpa memandang perbedaan suku, ras, agama, dan golongan dengan mengacu pada standar pembentukan Paskibraka yang ditetapkan oleh BPIP. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022, program Paskibraka merupakan pengkaderan calon pemimpin bangsa berkarakter Pancasila. Oleh karena itu, pembentukan Paskibraka adalah proses manajemen talenta nasional dari putra-putri terbaik bangsa yang diharapkan di masa depan akan menjadi pemimpin Indonesia di berbagai bidang yang berkarakter Pancasila. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa, di mana Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menargetkan biaya logistik nasional turun dari 14,29% menjadi 8% terhadap PDB pada 2030. Ia menilai percepatan penurunan biaya logistik penting untuk meningkatkan daya saing Indonesia di kawasan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menargetkan penurunan biaya logistik nasional dari 14,29% menjadi 8% terhadap PDB pada tahun 2030. Target ini dipercepat dari rencana sebelumnya yang ditetapkan untuk tahun 2045 sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi logistik nasional. Dalam peluncuran Alfi Convex 2025 di kantor Kemenko Perekonomian di Jakarta, Erlangga menyebut bahwa negara-negara di kawasan Asia Tenggara umumnya memiliki biaya logistik yang lebih rendah. Oleh karena itu, pemerintah kini tengah menyiapkan berbagai langkah strategis untuk mengejar ketertinggalan dan menurunkan beban logistik di dalam negeri. Namun kita lihat dengan ekspor yang masih positif dan hari ini dilakukan kegiatan untuk mendorong logistik kita agar yang hari ini di kisaran 14,5 itu diharapkan bisa diturunkan menjadi 12,5 dan kembali turun ke 8%.
Targetnya saya minta Pak Akbar untuk mendefinisikan kapan siap 12,5, kapan siap 8%. Mudah-mudahan nanti November ini bisa kita persiapkan. Dan pemerintah juga akan terus termasuk deregulasi di sektor logistik mana agar kita bisa single digit. Berbagai negara lain di ASEAN itu hampir seluruhnya single digit. Jadi kita masih ada masih ada yang harus kita turunkan. Nah, oleh karena itu, pemerintah mendorong rancangan Perpres tentang penguatan logistik nasional. Itu ada 3 hal yang dimuat dalam Perpres tersebut. 1, penguatan infrastruktur konektivitas layanan backbone dan sarana penunjang logistik. Yang kedua, penguatan integrasi dan digitalisasi logistik. Yang ketiga adalah peningkatan daya saing sumber daya manusia dan penyedia jasa logistik. Sementara itu, Ketua Umum Alfi Akbar Johan menyoroti bahwa tarif PPN atas jasa freight forwarding masih menjadi tantangan besar. Pajak ini tidak umum di negara lain, sehingga berpotensi menambah biaya ekspor Indonesia dan mengurangi daya saing pelaku logistik nasional di pasar global. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih informasi dari Menteri SDM Bahlil Lahadalia yang mengungkapkan rencana kebijakan satu harga LPG 3 kg mulai 2026 dalam rapat dengan Komisi 12 DPR RI. Kebijakan ini bertujuan menjamin harga lebih terjangkau, merata, dan menutup celah distribusi yang menyebabkan lonjakan harga. Dalam rapat kerja bersama Komisi 12 DPR RI pada Rabu 2 Juli di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa pemerintah tengah merumuskan kebijakan satu harga untuk LPG 3 kg yang direncanakan mulai berlaku pada 2026. Kebijakan ini bertujuan agar harga subsidi lebih terjangkau, merata, dan adil, sekaligus menutup celah distribusi yang kerap memicu lonjakan harga di lapangan. Bahlil menjelaskan bahwa kebijakan tersebut akan dituangkan dalam revisi Perpres nomor 104 tahun 2007 dan Perpres nomor 38 tahun 2019. Aturan baru ini akan terus mengatur penyediaan distribusi dan penetapan harga LPG 3 kg berbasis biaya logistik dengan sasaran rumah tangga, usaha mikro, nelayan, dan petani. Ini untuk LPG, Perpresnya kami lagi bahas. Kita akan merubah beberapa metode agar kebocoran ini tidak terjadi. Termasuk harga yang selama ini diberikan kepada daerah, ini ada kemungkinan nanti kita dalam pembahasan dalam Perpres kita tentukan aja satu harga supaya jangan ada gerakan tambahan di bawah. Karena ini kan negara menghabiskan uang tidak sedikit, 80 sampai 87 triliun per tahun untuk subsidi. Kalau harganya dinaikkan terus, antara harapan negara dengan apa yang terjadi tidak sinkron. Ia menegaskan penyederhanaan rantai pasok dan penetapan satu harga bertujuan mencegah kebocoran subsidi serta memastikan bantuan tepat sasaran. Pemerintah menilai perlunya transformasi tata kelola karena harga eceran LPG di lapangan kerap jauh melebihi harga yang ditetapkan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dalam rapat kerja Komisi 1 DPR RI dengan Menteri Luar Negeri, kekosongan Dubes Indonesia untuk Amerika Serikat dan PBB menjadi perhatian. Anggota Komisi 1 DPR RI, Amelia Anggraini, mendesak pemerintah segera mengisi kekosongan tersebut. Kekosongan Dubes Indonesia untuk Amerika Serikat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menjadi sorotan dalam rapat kerja Komisi 1 DPR RI dengan Menteri Luar Negeri. Padahal Washington dan New York dinilai sebagai simpul penting dalam diplomasi global. Dalam raker tersebut, Amelia menanyakan apa yang sebenarnya terjadi, halangan penempatan di 2 pos dubes tersebut. Anggota Komisi 1 DPR RI Amelia Anggraini pun mendesak pemerintah segera mengisi kekosongan tersebut. Sehingga kita juga tidak bisa memprotes ketika Amerika dengan cepat dan luas soal kenaikan tarif yang lalu dan juga keputusan Amerika menyerang Iran yang bisa memicu eskalasi. Kekosongan ini dinilai dapat beresiko untuk melemahkan diplomasi strategis Indonesia di tengah perubahan geopolitik yang demikian cepat. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dalam acara peluncuran diskusi Berani Bicara yang diadakan di Rumah Besar Gatot Kaca, Jakarta, Deputi Bidang Menteri Komunikasi dan Informasi Isa Ramli menyebutkan bahwa banyak sekali program yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Salah satu program yang kini sedang difokuskan yakni dalam pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Sedangkan pembangunan menjadi target jangka panjang oleh Prabowo Subianto. Alhamdulillah swasembada pangan ternyata belum sampai 1 tahun sudah tercapai. Deputi Bidang Menteri Komunikasi dan Informasi Isa Ramli menjelaskan bahwa banyak sekali program-program yang dibuat oleh Presiden Prabowo. Namun memang kini terdapat beberapa bagian yang menjadi fokus Prabowo seperti pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, hingga pembangunan. Prabowo menargetkan sampai tahun 2030 pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa berkembang sebesar hingga 8%. Dan Isa Ramli pun juga menyebutkan bahwa Presiden juga menargetkan angka membuat 0% kemiskinan yang ada di Indonesia. Sedangkan untuk pembangunan merupakan target jangka panjang untuk menuju Indonesia Emas. Sehingga dengan fokus pada program-program prioritas Prabowo di tahun pertama ini bertujuan untuk memulihkan kemampuan dan kebutuhan dalam bidang pangan. Deputi Bidang Menteri Komunikasi dan Informasi Isa Ramli mengungkapkan terkait swasembada pangan yang telah berjalan berhasil menambah komoditas beras, jagung, dan komoditas lainnya dalam pertanian. Alhamdulillah swasembada pangan ternyata belum sampai 1 tahun sudah tercapai. Nah, nanti komoditasnya akan terus bertambah dari beras, jagung, mungkin nanti akan masuk ke komoditas-komoditas lain. Nah, begitu juga itu tentang pertanian ya. Jadi di tahun pertama ini. Di sisi lain, Isa pun menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan mengurangi ketergantungan atas impor energi. Pak Prabowo menyiapkan ini adalah kedaulatan energi. Bagaimana kebutuhan kita akan BBM yang hari ini hampir 1,6 juta barel per hari, itu 1 jutanya itu impor, itu kita kurangi dengan cara tadi kita mulai menggunakan pembangkit listrik tenaga surya mungkin, mengembangkan industri baterai, kemudian bisa jadi juga kemudian kita menggali sumur-sumur minyak kita yang sebenarnya masih produktif tapi kemudian dibiarkan terbengkalai. Jadi kita akan mengurangi ketergantungan kita atas impor energi sebenarnya. Dari Jakarta, Nadia Kusuma, juru kamera Adit, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, KMP Tunu Pratama Jaya tenggelam di Selat Bali. Informasinya usai jeda, tetap bersama kami. Napa kabar Banjarmasin? Saat ini siaran Sinpo TV dapat Anda saksikan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan di channel digital 30 UHF. Segera scan ulang saluran digital televisi Anda untuk memastikan Anda dapat menikmati program-program terbaru di Sinpo TV. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Apa Kareba Makassar? Kini siaran Sinpo TV telah hadir di kota Anda, Makassar, Sulawesi Selatan. Tentunya di channel digital 28 UHF. Dan pemirsa jangan lupa untuk terus melakukan scan ulang secara berkala agar tak ketinggalan dengan berbagai informasi dan tentunya program menarik di Sinpo TV. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Pemirsa, Menyapa Indonesia Malam hadir kembali, informasi kami lanjutkan. KMP Tunu Pratama Jaya yang membawa 65 penumpang dilaporkan tenggelam di perairan Selat Bali pada Rabu malam 2 Juli 2025. Hingga Kamis pagi, pemirsa, tercatat 4 orang ditemukan meninggal dunia, 23 penumpang berhasil diselamatkan, dan 38 lainnya masih terus dalam pencarian. Sebuah kapal penyeberangan KMP Tunu Pratama Jaya dilaporkan tenggelam di perairan Cekik, Gilimanuk pada Rabu malam. Kapal tersebut mengangkut 65 orang yang terdiri dari 53 penumpang dan 12 orang kru. Sebelum tenggelam, kapal diduga mengalami kebocoran pada bagian mesin dan sempat mengirimkan sinyal darurat melalui radio komunikasi. Pada pukul 00.19 WITA, kapal mengalami blackout, lalu terbalik dan hanyut ke arah selatan, sebelum akhirnya tenggelam di perairan Cekik. Menanggapi insiden ini, tim SAR gabungan dari Banyuwangi dan Jembrana langsung diterjunkan ke lokasi dengan mengerahkan rigid inflatable boat serta kapal KN SAR Permadi. Hingga Kamis pagi terdapat 23 orang selamat, 4 orang dilaporkan meninggal dunia, dan 38 orang lainnya masih dalam pencarian. Kini upaya pencarian masih terus berlangsung dan proses evakuasi masih terus dilakukan oleh tim gabungan.
Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Ketua DPR Puan Maharani menanggapi terkait tenggelamnya kapal motor penumpang atau KMP Tunu Pratama Jaya di perairan Selat Bali. Puan meminta stakeholder transportasi untuk dapat memperbaiki tata kelola transportasi agar kejadian tersebut tidak terulang kembali. Kapal motor penumpang atau KMP Tunu Pratama Jaya berangkat dari Pelabuhan Ketapang Banyuwangi menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali mengalami kecelakaan pada Rabu malam. Kapal tersebut diperkirakan membawa 65 penumpang dan 22 kendaraan, diantaranya truk tronton, golongan 7 sebanyak 8 kendaraan. Namun hingga saat ini puluhan korban telah ditemukan baik dalam kondisi selamat ataupun meninggal dunia. Tim SAR gabungan juga masih melakukan pencarian intensif terhadap penumpang dan juga kru KMP Tunu Pratama Jaya yang masih belum ditemukan. Menyoroti kejadian itu, Ketua DPR Puan Maharani meminta stakeholder transportasi untuk dapat melakukan evaluasi agar tidak menimbulkan korban jiwa. Kami pimpinan DPR dan anggota DPR tentu saja mengucapkan turut berduka cita atas tragedi atau musibah yang terjadi atas korban yang terjadi di kapal Tunu di Selat Bali yang saat ini masih dalam proses pencarian, dan kami berharap kepada seluruh stakeholder terkait transportasi untuk bisa tetap memperbaiki tata kelola transportasi yang ada sehingga keselamatan dari seluruh awak dan penumpang yang ada jangan sampai terjadi lagi musibah seperti ini. Walaupun memang situasi atau cuaca banyak menjadi salah satu hal, namun ya mitigasi dan antisipasi terkait dengan hal itu perlu terus dilakukan. Dari Jakarta, Farizal Davarskiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa ucapkan bela sungkawa mendalam atas peristiwa tenggelamnya kapal motor Tunu Pratama. Pihaknya langsung memerintahkan pencarian korban sampai maksimal. Dan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur sejauh ini sudah mengerahkan helikopter dan puluhan kapal dikerahkan untuk mencari para korban. Sejauh ini pemirsa masih 4 yang dilaporkan meninggal dunia dan 29 selamat, selebihnya masih dalam pencarian. Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Graha di Surabaya. Khofifah mengaku aktif mencari informasi ke Basarnas dan BPBD, serta Polairut Polda Jawa Timur. Jajaran kepolisian mulai dari TNI dan Polri mengerahkan puluhan kapal dan helikopter untuk melakukan pencarian. Dirinya mendapat laporan terjadi mesin bocor sehingga kapalnya terbalik. Sejauh ini ada 29 yang ditemukan selamat, ada 4 yang ditemukan meninggal dunia, selebihnya masih dalam pencarian. Khofifah ucapkan berduka mendalam kepada keluarga korban yang meninggal dunia. Ini tadi malam jam 23.20 ya mulai melakukan pelayaran dari Ketapang ke Gilimanuk. Nah kemudian tapi ini kawan-kawan harus dikonfirmasi kembali, laporan ke saya itu ada mesin yang bocor sehingga kapalnya terbalik. Nah sampai dengan jam 49 menitan ya, itu telah ditemukan apakah ABK, apakah penumpang, itu ada 29 yang ditemukan selamat. Diberitakan sebelumnya kapal motor Tunu Pratama tenggelam di Selat Bali dengan membawa sekitar 53 penumpang, termasuk anak buah kapal. Hingga saat ini proses pencarian korban masih dilakukan oleh TNI, Polri, Basarnas, dan BPBD Jawa Timur. Dari Surabaya, Karuna Wardana, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dari tim Basarnas terus melakukan upaya evakuasi terhadap para penumpang kapal KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di perairan Selat Bali pada Rabu malam. Meski diakui terkendala terhadap kondisi cuaca, Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi'i memastikan proses pencarian para korban dilakukan hingga 194 nautical mil dari titik lokasi tenggelamnya kapal. Sebanyak 400 personel tim Basarnas dikerahkan untuk melakukan evakuasi terhadap para penumpang kapal KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di perairan Selat Bali pada Rabu malam. Selain berkoordinasi dengan petugas pelabuhan, Basarnas juga melibatkan para nelayan dalam membantu proses pencarian para penumpang.
Meski diakui terkendala terhadap kondisi cuaca, Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi'i memastikan bahwa proses pencarian para korban dilakukan hingga 194 nautical mil dari titik lokasi tenggelamnya kapal. Jadi dalam konsep operasi, memang pertama kita yang menjadi acuan adalah titik lokasi. Kemudian pada saat kita mengetahui bahwa di situ faktor arus laut itu menuju ke selatan, pencarian kita akan kita lakukan ke arah selatan. Kemudian karena kita target utamanya kita berupaya untuk menyelamatkan korban yang dimungkinkan masih hidup, sehingga kita membuat jaringan mulai dari unsur-unsur yang ada di laut termasuk seluruh penduduk yang ada di tepi-tepi pantai. Dan terbukti mayoritas korban yang ditemukan karena dibantu oleh para nelayan-nelayan yang ada di posisi tersebut. Dan kita akan terus mengembangkan untuk operasi bersama-sama dengan seluruh potensi yang ada. Jadi kalau bicara masalah luas wilayah cover, kita akan melaksanakan sampai di 194 nautical mile per square. Seperti diketahui, kapal KMP Tunu Pratama Jaya dilaporkan tenggelam di perairan Selat Bali pada Rabu malam. Kapal yang berangkat dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi menuju Dili Manuk, Bali, memiliki manifest 65 orang, yaitu dari 53 penumpang dan 12 ABK. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, 2 nelayan asal Desa Ujir, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku berhasil dievakuasi sebuah kapal nelayan setelah hilang kontak dan terombang-ambing di laut lepas selama seharian. Dan kedua nelayan tersebut dilaporkan hilang oleh keluarganya saat pergi mencari telur ikan menggunakan longboat di perairan laut Desa Ujir. Dua orang nelayan atas nama Fahmi Hatala, 36 tahun, dan Salim Baubesi, 27 tahun, asal Kabupaten Kepulauan Aru, yang sempat hilang kontak saat melaut berhasil ditemukan pada Rabu, 2 Juli 2025. Kejadian ini diduga akibat dari mesin motor tempel yang rusak, sehingga tidak dapat melakukan perjalanan pulang. Keduanya diketahui pergi melaut sejak Selasa 1 Juli 2025 sekitar pukul 8 waktu Indonesia bagian timur, menggunakan longboat di sekitaran perairan Laut Ujir, Kepulauan Aru untuk mencari telur ikan. Namun hingga malam hari, kedua nelayan tersebut tidak kunjung kembali. Merespon informasi tersebut, sekitar pukul 12:20 waktu Indonesia bagian timur, tim SAR gabungan dikerahkan menggunakan Rigid Inflatable Boat atau RIB menuju lokasi kejadian. Hingga akhirnya pada pukul 15:40 waktu Indonesia bagian tengah, kedua korban berhasil ditemukan oleh nelayan setempat dengan selamat dan sudah dievakuasi ke Desa Ujir. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa, di mana Badan Pengawas Obat dan Makanan bersama National Medicine and Poisons Board NMPB Republik Sudan menandatangani nota kesepahaman atau MOU untuk menjalin kerjasama guna penguatan bidang pengawasan obat dan makanan serta meningkatkan perekonomian nasional. Kerjasama antar dua lembaga negara itu merupakan kelanjutan komitmen bersama yang disepakati dalam forum internasional di Bali pada tahun lalu. BPOM dan NMPB Republik Sudan menandatangani nota kesepahaman atau MOU untuk menjalin kerjasama guna penguatan bidang pengawasan obat dan makanan serta meningkatkan perekonomian nasional. Kepala BPOM Taruna Ikrar menyebutkan kerjasama tersebut sebagai tindak lanjut dari komitmen bersama yang disepakati pada Forum Indonesia Afrika 2024 di Bali. Ia menyebutkan dalam kerjasama ini, Indonesia juga mengembangkan ekonominya melalui ekspor produk obat, makanan, domestik, dan sebagainya. Kita mau kembangkan itu bisa menjadi supaya kita bisa ekspor. Kemudian suplemennya, kosmetiknya, obat-obatan kita dan sebagainya. Dan salah satu poin dari kesepakatan itu adalah harus ingat salah satu negara yang besar di Afrika itu adalah Sudan. Jumlah penduduknya 45 juta. Jadi obat, makanan ataupun khususnya tumbuh-tumbuhan, herbal dan sebagainya yang telah disahkan oleh Badan POM, masuk ke sana tidak perlu lagi diseleksi, sudah langsung bisa dipasarkan. Jadi kita dapat tambahan pasar 45 juta. Itu kan potensi ekonominya besar. Dan kita juga
Dengan demikian akan meningkatkan dari obat-obat original kita, obat herbal terstandar itu bisa naik pangkat menjadi obat terstandar dan bahkan menjadi obat yang kita sebut dengan fitofarmaka. Karena kan kalau diproduksi dengan banyak, ada demand-nya, ada kebutuhan, meningkat, nanti akan berkembang. Nanti akan memiliki dampak ekonomi. Makanan kita juga begitu, obat-obatan yang kita sahkan juga sudah begitu. Jadi tidak ada satupun negara yang bisa berdiri sendiri. Kita sekarang kerjasama memperkuat potensi Indonesia. Yang kedua, kita mendapat teman. Dan yang ketiga adalah kita melihat peluang. Dengan adanya perluasan pasar ini, diharapkan lebih banyak lagi obat herbal terstandar yang ditingkatkan sehingga diakui sebagai obat terstandar. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah melalui Menko Airlangga memberikan KUR untuk petani tebu baik perorangan maupun kelompok dengan dukungan pabrik gula sebagai off-taker. Skema ini diharapkan meningkatkan produktivitas tebu dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah menyalurkan kredit usaha rakyat atau KUR untuk mendukung tebu rakyat. Skema KUR ini dapat diakses baik oleh petani perorangan maupun kelompok dengan off-taker dari pabrik gula, termasuk BUMN seperti Sugarco. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat sektor pertanian berbasis komoditas strategis. Program baru di skema kredit KUR adalah satu untuk tebu rakyat, di mana tebu rakyat ini diberikan dengan fasilitas sampai dengan 500 juta dan bisa diberikan kepada individual maupun kelompok. Dan ini bisa juga untuk kelompok maupun perorangan dengan off-take daripada pabrik gula, termasuk pabrik gula BUMN ya, Sugarco ya, dengan Sugarco. Dengan demikian maka revitalisasi penanaman replanting daripada tebu diharapkan bisa meningkatkan yield, karena selama ini bisa dipakai tentunya melebihi daripada umur dari tebu itu sendiri, sehingga dengan revitalisasi KUR ini bisa diberikan fasilitas dan ini bisa dijalankan untuk sektor ketahanan pangan ataupun pertanian. Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengapresiasi langkah Menko Airlangga dan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam memperkuat pembiayaan sektor pertanian. Skema KUR terbaru memungkinkan plafon kredit hingga 500 juta diakses berulang tanpa langsung beralih ke kredit komersial. Dalam sistem ini, pabrik gula bertindak sebagai penjamin kredit tanpa agunan, sehingga memudahkan petani tebu plasma memperoleh pembiayaan. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani dan produksi tebu nasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, dari Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir turut membahas langkah awal dalam meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Keduanya sepakat akan memastikan dukungan infrastruktur baik dari pembangunan hingga rehabilitasi stadion. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bertemu dengan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo untuk membahas kelanjutan program peningkatan infrastruktur sepak bola nasional. Pertemuan ini merupakan bagian dari komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong transformasi sepak bola Indonesia. Erick yang juga menjabat Menteri BUMN itu menyampaikan bahwa pembangunan dan renovasi 17 stadion telah rampung dan diresmikan oleh Presiden. Selanjutnya, PSSI bersama Kementerian PU akan mendorong renovasi 12 stadion tambahan agar memenuhi standar internasional. Renovasi ini diharapkan dapat mempercepat kemajuan sepak bola nasional dan menjadikan Indonesia tuan rumah yang layak untuk berbagai kompetisi internasional di masa mendatang. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menggelar rapat koordinasi bersama para pengembang, BUMN dan lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah untuk menindaklanjuti rencana penyaluran rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah di tanah air. Kementerian PKP akan segera menandatangani nota kesepahaman dengan pihak LKPP dan Perumnas secepatnya. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menggelar rapat koordinasi bersama para pengembang, BUMN dan lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah.
Rapat ini menjadi langkah strategis untuk mempercepat realisasi program rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagai bagian dari upaya pemerintah memenuhi arahan Presiden Prabowo Subianto dalam menyediakan 3 juta unit rumah rakyat hingga tahun 2029. Pada pertemuan ini dihadiri langsung oleh pimpinan BOS pengembang komersial seperti PLT Dirut dan Wakil Direktur Perumnas Tambok Setiawati, Direktur PT Ciputra Development Tbk Budiarsa Sastrawinata, PT Sumarekon Agung, PT Alam Sutra Realty, Sinar Maslen, Agung Podomoro Land, hingga Lipo Group. Adapun nantinya ARA juga akan turut mengejar kesepakatan berbentuk nota kesepahaman bersama pihak terkait agar mempercepat proses yang disiapkan. Ya, kami dapat masukan banyak dari Kepala LKPP yang tadi semua pertanyaannya bisa dijawab ya dengan baik, dengan langsung to the point ya. Jadi artinya memang LKPP secara SDM Pak Kepala bagus-bagus ya, bisa menjawab, dan nanti terima kasih minggu depan biar kami yang datang lah ya gantian. Nanti Pak Sekjen tolong di draftnya ya, supaya ada draft tindak lanjut. Kita juga seperti waktu 2 minggu lalu draft bikin MOU dengan KPK, tindak lanjutnya tuh ya bagus, cepat, kerasa sekali gitu ya. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Hendrar Prihadi mengungkapkan pihaknya akan turut menyiapkan sistem platform yang detail untuk memudahkan proses pengadaan barang hingga jasa tepat dan akurat. Nah, di LKPP sendiri adalah lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah yang kami hari ini sesuai dengan amanah Pak Presiden menyiapkan sebuah sistem platform untuk proses pengadaan barang jasa yang cepat, tepat, kemudian juga ada data-data terkait dengan dukungan terhadap produk dalam negeri, UMKK, serta prosedural. Sebagai lembaga perumahan di bawah Badan Usaha Milik Negara, Wakil Direktur Utama Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional Tambok Setiawati mengungkapkan pihaknya akan turut menjalin kerjasama dengan pengembang-pengembang komersial di tanah air untuk mempercepat pembangunan rumah subsidi. Akan melakukan kerjasama bersama teman-teman pengembang, selain tentu juga dukungan yang diberikan oleh Kementerian kepada kami, PKP kepada kami, pada pengembang khususnya atas beberapa hal di lapangan sehingga bisa memperbaiki lah, memperlancar untuk aktivitas kami ke depan. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Pemirsa, layanan penerbangan dari Bandara Hussein Sastranegara kembali beroperasi dengan dibukanya rute baru Bandung-Yogyakarta oleh maskapai Susi Air. Penerbangan ini resmi beroperasi mulai Rabu 2 Juli 2025 dan menjadi titik awal reaktivasi penerbangan reguler di Bandara Hussein setelah mengalami penurunan aktivitas. Akhirnya alhamdulillah Susi Air bisa buka rute baru Jogja Bandung. Bandara Hussein Sastranegara kembali bergairah. Maskapai Susi Air resmi membuka rute baru Bandung-Yogyakarta pulang pergi mulai Rabu 2 Juli 2025. Penerbangan ini menjadi titik awal reaktivasi penerbangan reguler yang sebelumnya sempat lesu akibat penurunan aktivitas. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyambut antusias penerbangan perdana tersebut. Farhan menyebut langkah ini sebagai tonggak awal dari reaktivasi Bandara Hussein Sastranegara setelah beberapa tahun mengalami penurunan jadwal penerbangan. Farhan mengatakan pemerintah Kota Bandung akan berbicara dengan maskapai penerbangan Susi Air terkait penyusunan strategi untuk membuka rute tambahan terutama ke daerah-daerah dengan waktu tempuh maksimal 1,5 jam dari Bandung. Penerbangan Susi Air saat ini melayani rute Bandung-Jakarta, Bandung-Pangandaran, dan Bandung-Yogyakarta. Farhan berharap rute keempat bisa segera terrealisasi guna meningkatkan minat penerbangan dan mendukung geliat ekonomi daerah. Langkah ini tidak dimaksud untuk menyaingi Bandara Kertajati, melainkan bagian dari strategi pemulihan layanan transportasi udara di Jawa Barat. Di sisi lain, founder Susi Air, Susi Pujiastuti, mengucapkan rasa terima kasih dan rasa bangga atas dukungan dari jajaran pemerintah Jawa Barat seperti Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan. Susi mengatakan rasa bahagianya karena disambut langsung untuk mendukung Bandara Hussein Sastranegara kembali beroperasi. Kali ini saya disambut Gubernur, wali kota semua. Pesawatnya disiram seperti pesawat besar, jadi katanya sedikit-sedikit jadi mungkin jadi belum ada yang besar ya, yang kecil juga sudah kembali. Terima kasih bahwa airline kami yang kecil ini hari ini diapresiasi.
Eksekutif General Manager PT Angkasa Pura II Bandara Hussein, R. Indra Krisna Saputra, mengatakan kesiapan pihaknya sebagai operator untuk mendukung semua kegiatan penerbangan. Indra memastikan Bandara Hussein tetap memenuhi syarat dan regulasi, serta siap mendukung bila frekuensi penerbangan ditingkatkan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat sistem transportasi nasional yang lebih efisien dan terintegrasi. Dan AHY mengungkapkan upaya tersebut sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam menghadapi tantangan sistem transportasi di Indonesia. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan memimpin rapat koordinasi bersama kementerian dan lembaga mengenai persiapan rancangan Undang-Undang Sistem Transportasi Nasional dan penyelenggaraan kereta cepat. AHY menilai sistem transportasi di Indonesia masih menghadapi tantangan akibat pengelolaan yang bersifat sektoral dan parsial, sehingga belum terintegrasi secara menyeluruh. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya RUU Sistransnas agar dapat segera dirampungkan sebagai dasar hukum yang dapat menyatukan berbagai moda transportasi nasional dari perkeretaapian, kelautan, hingga penerbangan. Program strategis kereta api cepat yang sudah berjalan selama ini. Artinya bahwa Presiden juga sudah meletakkan kelanjutan pembangunan kereta api cepat ini sebagai salah satu prioritas beliau. Dan ini akan menjadi game changer. Kemarin bincang-bincang dengan Pak Menteri BUMN, ini kalau bisa benar-benar kita wujudkan Jakarta hingga Surabaya dalam waktu yang sangat cepat, ini akan mengubah banyak keadaan sekaligus memajukan bukan hanya konektivitas antar wilayah tapi juga ekonomi di daerah. Yang kedua, agenda yang akan kita bahas adalah gagasan rancangan Undang-Undang Sistem Transportasi Nasional, Sistranas. Ini juga penting karena kita tahu bahwa banyak permasalahan di birokrasi di pemerintahan kita akibat masih belum atau kurang terintegrasinya satu sama lain. Sistranas adalah tatanan transportasi yang terorganisasi secara kesisteman guna membentuk suatu sistem pelayanan transportasi yang efektif dan efisien yang tentunya berfungsi melayani perpindahan orang atau barang yang terus berkembang secara dinamis. Tujuan Sistranas adalah terwujudnya transportasi yang efektif dan efisien dalam menunjang dan sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan, meningkatkan mobilitas manusia, barang dan jasa untuk membantu terciptanya pola distribusi nasional yang mantap dan dinamis serta mendukung pengembangan wilayah. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, dari Duta Besar Iran untuk Indonesia Muhammad Borojerdi menegaskan struktur politik Iran tetap kuat meski tengah konflik dengan Israel. Ia menyebut Iran tidak bergantung pada sosok atau jabatan tertentu dan mampu merespons situasi dengan cepat dan terorganisir. Duta Besar Iran untuk Indonesia Muhammad Borojerdi menyatakan bahwa struktur politik Iran sangat kuat dan mandiri. Menurutnya, Iran tidak bergantung pada sosok atau posisi tertentu, sehingga struktur politik tetap stabil di tengah-tengah konflik dan perang informasi. Borojerdi juga meminta agar media menyampaikan fakta yang sebenarnya, meskipun banyaknya kampanye negatif yang dinilai menyesatkan. در این زمانهایی که وضعیت جنگی پیش میاد، یکی از ابزارهای دشمن استفاده از پروپاگاندا و استفاده از شایعه و رسانه برای تضعیف طرف مقابله. همچین چیزی وجود نداره. ایران در داخل با قدرت داره ادامه میده و شما دیدید که سازمان و تشکیلات ایران انقدر محکم و حساب شده است که بلافاصله بعد از شهادت فرماندهان نظامی ما رهبر معظم فرماندهان جدیدی رو نصب کرد و ما همون شب پاسخ حملات رژیم صهیونیستی رو دادیم. به شایعات توجه نکنید و رسانه حق و عدالت باشید. من یک موضوعی هم توضیح بدم. ببینید، با تغییر رهبران در ایران هیچ اتفاقی نمیفته، کما اینکه با تغییر فرماندهان اتفاقی نیفتاد. ما البته وجود
ذی قیمت رهبر معظم انقلاب رو با قدرت در کشور داریم، اما دشمنان ما بدانند و میدانند که با جابجایی چند مسئول سیاسی یا چند فرمانده نظامی در یک سیستم باثبات قدرتمند مثل جمهوری اسلامی ایران هیچ خلل و ضعفی پیش نمیاد و هیچ اتفاقی نمیفته. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Agiani, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia Muhammad Borujerdi menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada pemerintah dan masyarakat Indonesia atas solidaritas yang ditunjukkan terhadap Iran pasca serangan Israel. Borujerdi menyebut banyak masyarakat Indonesia dari berbagai golongan menyampaikan pernyataan dukungan terhadap negaranya. Kedutaan Besar Republik Islam Iran menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Indonesia atas bela sungkawa korban serangan rezim Zionis terhadap rakyat Iran. Dirinya juga mengapresiasi dan terima kasih kepada rakyat dan pemerintah Indonesia yang mendukung Iran. Menurutnya, Indonesia berdiri di posisi yang tepat. Borujerdi menuturkan banyak masyarakat Indonesia dari berbagai golongan hingga LSM yang hadir ke rumahnya untuk melakukan penandatanganan petisi untuk solidaritas korban serangan Israel. از تمام مردمی که امروز در اینجا حاضر شدند، اهم از نمایندگان سازمان‌های اسلامی، نمایندگان دانشگاه‌ها، اساتید، دانشجویان، علما، سیاستمداران و مخصوصا رسانه‌ها که صدای ما در جهان و در میان مردم اندونزی هستند بسیار تشکر می‌کنم. امیدوارم که خداوند شما رو در صف مقاومت موفق بداره و همیشه در صف مقاومت افتخار کمک به مردم مظلوم فلسطین و غزه رو داشته باشید. Diketahui Dubes Iran untuk Indonesia, Muhammad Borujerdi menggelar open house penandatanganan petisi untuk solidaritas korban serangan Israel. Penandatanganan petisi itu digelar di kediamannya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Agenda tersebut dihadiri oleh masyarakat umum atau organisasi. Dari Jakarta, Tony Hermawan, Mutia Anggaini, Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada edisi kali ini. Tetap saksikan Menyapa Indonesia Malam Sport hanya di Simpo TV. Saya Louis Ayu mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.